Salam sehat Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Saya akan lanjutkan membacakan bab 2, konsep kualitas dalam pelayanan publik. Kualitas dalam pelayanan publik tidak hanya dituntut adanya kesesuaian, kecocokan, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan tugas dengan benar, tetapi kesemua itu aparatur harus selalu melakukan perbaikan dalam kegiatan dan kinerjanya yang berkesinambungan, serta aparatur harus berproduktivitas baik dalam bekerja, dan produktivitas tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga aparatur mampu melakukan perbaikan di bidang tugas pekerjaannya masing-masing dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik. Nah, itulah sekilas mengenai latar belakang. Kita akan lanjutkan ke pendahuluan. Satu hal yang menjadi tujuan bagi setiap instansi, terutama instansi swasta atau perusahaan, adalah banyak produk yang dihasilkan dengan berbagai macam jenis, mutu, serta bentuk, di mana keseluruhan tersebut ditujukan untuk menarik minat pelanggan, sehingga konsumen cenderung akan melakukan aktivitas membeli produk tersebut. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut agar mampu menciptakan produk dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. Hal tersebut menuntut perusahaan-perusahaan untuk dapat merumuskan kembali strategi yang ditempuh untuk meningkatkan kemampuan bersaing dalam melayani konsumen. Usaha menciptakan dan mempertahankan pelanggan hendaknya menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Strategi yang tepat dapat menarik pelanggan hendaknya disusun secara cermat agar pelanggan mau membeli produk yang dihasilkan perusahaan. Lebih dari itu, dengan segala kiatnya, perusahaan juga harus berupaya agar pelanggan dapat menjadi setia terhadap produk tersebut. Yang kedua, konsep kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Menurut Fandi Ciptono, bahwa kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna. Beberapa contoh definisi yang kerap kali dijumpai antara lain: 1. Kesesuaian dengan persyaratan atau tuntutan. 2. Kecocokan untuk pemakaian. 3. Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan. 4. Bebas dari kerusakan atau cacat. 5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 6. Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal. Dan ketujuh, sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. Menurut yoga dalam Lahibutu mengemukakan bahwa kualitas layanan sumber daya manusia yaitu kemampuan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan potensi diri dan organisasinya dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Indikator mengacu kepada 7 bentuk pelayanan publik, yaitu sederhana yang pertama, yaitu penerapan pelayanan yang sesuai dengan prosedur atau tata cara pelayanan yang diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh publik yang menerima pelayanan. Kedua, jelas dan pasti, yaitu pelayanan yang mencakup prosedur atau tata cara pelayanan, persyaratan teknis maupun administratif, unit kerja dan pejabat yang berwenang,
dan bertanggung jawab serta sesuai jadwal waktu penyelesaian pelayanan. Ketiga, keamanan yaitu proses hasil pelayanan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum bagi publik. Keempat, terbuka yaitu pelayanan yang sesuai dengan prosedur atau tata cara, persyaratan, rincian tarif atau biaya, dan proses pelayanan yang ditransformasikan secara terbuka agar mudah diketahui oleh publik, diminta maupun tidak diminta. Kelima, efisien yaitu pelayanan yang dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan pelayanan yang diberikan. Keenam, ekonomis yaitu pengenaan biaya pelayanan yang ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai layanan yang diberikan, kondisi dan kemampuan publik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, keadilan yaitu pelaksanaan pelayanan publik yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan tidak membeda-bedakan antara publik yang satu dengan publik lainnya sebagai pengguna layanan. Menurut Wojo Warsito dalam Mustafa, bahwa quality adalah kualitas, mutu, kecakapan, sifat, macam, dan jenis. Dara dalam Mustafa dikemukakan bahwa quality adalah karakteristik, property or attitude, character or nature. Dengan kata lain, setiap orang, barang atau zat memiliki kualitas dan kualitas ini membedakan antara orang, barang atau zat yang satu dengan lainnya. Selanjutnya, Hasbar mengemukakan bahwa pelayanan diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas. Pelayanan diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparatnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan yang sesuai tuntutan, harapan, dan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Para aparatur atau pegawai haruslah menyadari posisi dan peran mereka sebagai pelayan publik. Bila di mata masyarakat kesan muncul tidak demikian, berarti tugas pelayanan yang diterima selama ini bukanlah produk pelayanan sepenuh hati, melainkan pelayanan yang hanya didasari kewajiban sebagai abdi negara. Nah, ini adik-adik perlu digarisbawahi. Menurut Heiser dan Render dalam Wibowo, bahwa kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan. Dikatakan pula sebagai totalitas tampilan dan karakteristik produk atau jasa yang berusaha keras dengan segenap kemampuannya memuaskan kebutuhan tertentu. Krajewski dan Richman dalam Wibowo mengemukakan bahwa untuk memahami makna kualitas dapat dilihat dari perspektif produsen dan konsumen. Dalam perkiraan pelanggan, kualitas mempunyai banyak dimensi dan mungkin diterapkan dalam satu waktu. Pelanggan melihat kualitas dari dimensi adalah sebagai berikut. 1. Conformance to specification, yaitu kesesuaian dengan spesifikasi. Pelanggan mengharapkan produk atau jasa yang mereka beli memenuhi atau melebihi tingkat kualitas tertentu seperti yang diiklankan. Kualitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan spesifikasi yang ditawarkan. 2.
value atau nilai. Value atau nilai menunjukkan seberapa baik produk atau jasa mencapai tujuan yang dimaksudkan pada harga yang pelanggan bersedia membayar. Kualitas diukur dari harga yang dibayar untuk produk atau jasa. 3. Fitness for use, cocok untuk digunakan. Kecocokan untuk digunakan menunjukkan seberapa baik produk atau jasa mewujudkan tujuan yang dimaksudkan. Pelanggan mempertimbangkan fitur mekanis produk atau kenyamanan pelayanan. Kualitas ditentukan oleh seberapa jauh kecocokan barang atau jasa untuk dipergunakan. 4. Support atau dukungan. Seringkali dukungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap produk atau jasa sangat penting bagi pelanggan, sepertinya halnya kualitas produk atau jasa itu sendiri. Dukungan dapat diberikan dalam bentuk pelayanan purna jual. 5. Psychological impressing atau kesan psikologi. Orang sering mengevaluasi kualitas produk atau jasa atas dasar kesan psikologis, iklim, citra, atau estetika. Dalam pelayanan, di mana terdapat kontak langsung dengan penyelenggara, penampilan dan tindakan penyelenggara sangat penting. Menurut Parasuraman dalam Ansar, bahwa hal-hal yang dapat mewujudkan suatu pelayanan publik berkualitas yang ditentukan oleh 5 faktor. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang biasa dikenal dengan istilah pelayanan yang berkualitas, rater, reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Konsep pelayanan yang berkualitas rater intinya adalah membentuk sikap dan perilaku dari pengembang pelayanan untuk memberikan bentuk pelayanan yang kuat dan mendasar agar mendapat penilaian sesuai dengan mutu layanan yang diterima. Inti dari faktor pendukung dan penghambat dari konsep pelayanan yang berkualitas adalah menunjukkan segala bentuk aktualisasi kegiatan pelayanan yang memuaskan orang-orang yang menerima pelayanan sesuai dengan kehandalan dari SDM yang dimiliki atau reliability, memberikan jaminan atau assurance, menunjukkan bukti fisik atau tangible yang dapat dilihatnya, memiliki empati atau empathy dari orang-orang yang memberikan pelayanan dan cepat dalam merespon keluhan pelayanan atau responsiveness. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kualitas tersebut di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas tidak hanya dituntut adanya kesesuaian, kecocokan, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan tugas dengan benar, tetapi kesemua itu aparatur harus selalu melakukan perbaikan dalam kegiatan dan kinerjanya yang berkesinambungan, serta aparatur harus berproduktivitas baik dalam bekerja dan produktivitas tersebut diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga aparatur mampu melakukan perbaikan di bidang atau tugas pekerjaannya masing-masing dan pada akhirnya dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik. Nah, demikianlah tadi bab 2. Sampai jumpa pada bab 3 berikutnya. Salam sehat.